Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Pengurus Masjid Al-Ghuraba yang telah memberikan kesempatan saya untuk ceramah subuh ya, dengan tema pemicu azab kubur. Dan juga alhamdulillah suguhannya air mudah-mudahan barokah. Dan yang saya pilih yang botolan masih segel karena khawatir dikasih ya itu. Jadi saya mengutamakan itu, khawatir ada capa-capinya. Oke, hadirin sekalian, alhamdulillah makin hari semua makin tua. Alhamdulillah. Antum lihat pelan-pelan kekuatan kita makin menyusut. Rambut kita mulai kusut. Muka kita sudah mulai menua bak jeruk purut, dan urat nadi kita sebentar lagi pun tidak berdenyut, dan kita akan dijemput oleh malakul maut, dan akhirnya kita dikubur di padang rumput. Tidak tahu apakah di Jakarta, di Pekalongan, di Bali, atau malah mati di tengah lautan. Intinya kata Allah, wala tadri nafsu wala tadri nafsum madza, Masya Allah, madza taksibu ghadan. Tidak tahu seorang itu apa yang diusahakan nanti. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan jiwa ini nggak ngerti nanti mati di bumi mana. Rasulullah mengatakan, jika Allah ingin mematikan seseorang di suatu tempat nan jauh, dikiring oleh suatu kebutuhan. Makanya Imam Syafi'i ketika pindah ke Mesir merenung, menangis. Apakah aku dikirim ke Mesir oleh kemuliaan atau kematian? Dan akhirnya Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Ikhwah sekalian, Rasulullah mengatakan, dan sabda ini disampaikan Utsman sambil menangis saat beliau berada di pekuburan, menangis. Lalu ada orang yang bertanya, wahai Utsman, engkau dituturkan kepadamu surga neraka tidak menangis, tetapi kenapa kamu melihat kuburan menangis? Beliau membacakan hadis Rasulullah SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
di dalam sunannya dan juga oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan ini termasuk rintangan pertama kali akhirat. Wa in naja minhu, kalau selamat dari situ, fama ba'dahu aisar, setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, kalau tidak selamat, fama ba'dahu ashaddu min, maka setelahnya akan lebih ruwet. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyetir hadis Rasulullah, ma ra'aitu mandaran qattun, saya tidak melihat satu pemandangan yang paling menyeramkan, illal qabra afdha minhu, kecuali kuburan. Sehingga pernah Umar bin Abdul Aziz pagi-pagi murung Pak, tersenduh duduk, lalu ditanya oleh pendampingnya, wahai Amirul Mukminin, pagi seperti ini aku lihat engkau murung, ada apa? Kata beliau, semalaman aku tidak bisa tidur karena merenungkan nasib penghuni kubur setelah berjalan di kubur 3 hari. Aku bayangkan badan dia sudah mulai remuk, melempuh, matanya melotot dan sudah mulai meletus, mengeluarkan cairan yang sangat menjijikkan. Perutnya mengembung dan juga sudah mulai mengeluarkan cairan-cairan yang sangat anyir. Walaupun dulu rupawan dan baunya semerbak wangi, akhirnya setelah itu Umar bin Abdul Aziz jatuh pingsan. Itulah kondisi orang di kuburan. Coba antum jam 12 malam ke kuburan aja takut toh, apalagi masuk di dalam sendirian. Satu alam yang belum pernah kita dapatin, alami. Makanya Rasulullah mengatakan tidak ada satu tempat yang paling menyeramkan dibanding kuburan. Nah, kondisi orang di alam kubur digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'idu billahi min adabil qabri. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, berarti kita harus sering Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi an-nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Ya. Ista'idu min adzabil qabri, karena memang berat. Marrataini aw salas, diulangi Rasulullah 2 atau 3 kali. Di mana Rasulullah mengatakan, wa innahu la yasma'u khafaqani 'alaihim idza wallaw mudbirin. Ketika sekarang para pengunjung kuburan kembali lagi ke tempat mereka, rumah mereka, maka sang mayit mendengar suara terumpas sandalnya. Yuqalu lahu ya hada, kemudian setelah itu ditanya oleh malaikat, wahai fulan, man rabbuka? Ini pertanyaan konsekuensi Pak. Kalau hanya sekedar pertanyaan hafalan cuma 3, persiapan sehari aja cukup. Mau antum ujian nasional aja pertanyaan 40 beres. Konsekuensi. Kalau sekarang antum tidak pernah mengakui raditu billahi rabba dalam tataran realita hidup zahir batin, perintahnya antum jalankan, larangannya antum tinggalkan, antum tidak menunaikan hak Allah, malah dicemari dengan syirik,
nggak mungkin antum sportif mengatakan Rabbi Allah, nggak mungkin. Orang Tuhan ente bola kok ngaku-ngaku Tuhan saya Allah. Buktinya tawarin sholat apa bola? Bola nggak? Bola. Coba pertandingan final lagi adu penalti pas komat subuh, ayo. Hah? Subuh apa? Kalau subuh pun waduh ini masuk tendangan bawah apa atas ya? Kalau bawah mau menarik itu. Allah itu sering antum kalahkan. Ya. Kalah sama mudik, iktikaf ditinggal. Kalah sama kondangan, sholat nggak khusyuk karena sibuk. Kalah. Bohong nanti bilang Rabbi Allah. Selanjutnya wa madinuka. Sekarang hadirin sekalian, orang yang belum bisa membuktikan secara zahir batin raditu billahi rabba wa bil islami dina. Mana Islam kita KTP? Emang malaikat lu kasih KTP? Malaikat KTP gue muslim. Oh dulu mau dihapus sama menteri dalam negeri mas. Dengan gitu agak laku. Gak bisa. Dan sekarang ini orang Islam beragama gak mau resiko dengan agama. Bagaimana bisa sportif mengatakan Rabbi Allah, dini al-Islam. Islam kita hanya sekedar di perut. Perut kenyang, Islamnya kuat. Perut lapar, Islamnya kendor. Bahkan sering kita nomor duakan, diskriminasikan, bahkan kita telantarkan hanya karena duit dan jabatan. Gak mungkin antum bisa bilang dini al-Islam. Wa man nabiyuka. Apa iya kita sportif? Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan. Kita tidak ucapkan dalam kataran kita cintai lebih dari segala sesuatu. Kemudian kita jalankan sunnah-sunnahnya. Makanya kata Ibrahim Adham, ada 10 perkara yang membuat hati kita itu mati. Di antaranya, kalian mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya, tetapi kurang menunaikan haknya. Kalian mengklaim yang kedua, cinta kepada Rasulullah, tetapi tidak menghidupkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia akan bersamaku di surga. Real kok. Yang memasukkan kita, Rasulullah masukkan kita ke surga, ittiba'us sunnah, bukan sekarang yang lainnya. Tidak. Fayakunu, sementara orang mukmin mengatakan Rabbi Allah, fayakunani lahu madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Fayakulani lahu, kemudian bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'isa fikum, siapa nabi yang diutus kepadamu? Qala fayaqulu huwa Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Musa, dia akan bilang Musa alaihissalam. Kalau umatnya Nabi Ibrahim akan mengatakan Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, dia akan bilang Muhammadur Rasulullah. Alasan pertanyaan tersebut bukan pertanyaan hafalan, tapi konsekuensi. Malaikat tidak hanya sebatas menanyakan itu, ternyata ada yang lainnya. Apa kata kedua malaikat Munkar wa Nakir? Disebutkan dalam riwayat lain, wa ma yudrika, apa dasar kamu mengatakan itu? Fayaqul, seorang mukmin mengatakan, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Nah, itu konsekuensi. Saya baca kitab Allah, saya imani, saya benarkan. Sekarang saya tanya sama antum semua, Al-Quran yang sekarang di tangan antum,
Hatam berapa kali 1 bulan? Jangan-jangan sering Qurannya daripada Quran. Terus terang Pak, betul-betul sekarang kiamat sudah dekat. Quran sudah kalah dengan komik, sudah kalah dengan Harry Potter, sudah kalah dengan buku-buku picisan yang ditulis oleh manusia. Betul, Masya Allah. Oh, ada cerpen ayat-ayat cinta. Oh, berbondong-bondong memuji. Wah, ini buku. Padahal tidak ada yang bisa mengungguli kitabullah, Pak. Ada. Pak, saya tanya, Al-Quran ada berapa juz? Kalau nggak bisa saya pulang. Ada berapa? Satu bulan ada berapa hari? Nah, Masya Allah. 1 bulan ada 30, berarti 1 hari. Nah, jadi nggak ada kebetulan Allah menurunkan Al-Quran 30 juz. Allah membuat bulan 1 bulan rata-rata 30 hari. Nggak ada yang kebetulan. Bahkan namanya kitab diberi nama Al-Quran. Artinya apa? Duh, nggak ngerti Mas. Oh ya, sampai digebuk ya sama malaikat ini. Tanda-tandanya ini jelas ini. Kayaknya udah ludes deh sampean. Al-Quran itu bacaan. Hendaknya menjadi bacaan tiap hari sampai dibikin oleh Allah. Allah mengerti banget. Umat manusia ini tidak semuanya faham Al-Quran. Bahasa Al-Quran maksudnya, sehingga Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Barang siapa yang membaca 1 huruf, 1 huruf ada maknanya enggak? Dari kitab Allah akan mendapatkan 1 kebaikan, 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan itu alif lam mim nggak ada artinya. Maksudnya nggak ada yang tahu artinya. Dapat pahala, alhamdulillah. Orang Bali baca Al-Quran, yang penting tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, tartilnya bagus. Nggak ngerti artinya dapat pahala. Orang Afrika membaca Al-Quran, tajwidnya bagus, tartilnya bagus, makhrajnya bagus, nggak paham, dapat pahala. Insya Allah. Orang yang selamat bisa membaca pertanyaan malaikat, apa yang menjadi dasar kamu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Sayang padahal umat Islam dikasih bacaan Masya Allah Pak. Antum lihat umat lain punya kitab, susah dihafalin, susah dibaca ya. Apalagi pakai bahasa Indonesia sholat. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Gak enak, udah pada hilang nasnya. Kalau Al-Quran masih utuh, kita baca di sholat, nikmat. Dibaca di majelis, nikmat. Dibaca di rumah, nikmat. Istri antum paksain setiap setelah maghrib baca Quran deh. Sinetron, buang TV-nya kalau antum nggak bisa mengendalikan sinetron. Iya, antum mendidik istri 1 aja nggak bisa. Buktinya mengendalikan TV nggak bisa. Itu bukti antum nggak bisa mendidik istri antum. Ngapain nambah lagi? Nggak bisa. Pokoknya tanda di antara sekian tanda. Suami bisa mengendalikan istri, anak bisa mengendalikan TV. Boleh punya TV,
tapi untuk setel rojak, untuk dakwah sunnah, minimal untuk nyetel video flora fauna, lihat ketek telanjang halal Pak. Loh, halal nggak? Halal. Nah itu lah. Masya Allah, antum daripada antum melihat TV kagak bermanfaat, antum hafal Quran itu subhanallah. Padahal kalau mau bikin target 1 hari 1 ayat, antum 1 tahun itu dapat 360 ayat itu loh Pak. Surat Al-Baqarah hampir khatam itu. Udah lebih deh, lebih. Gitu. Dia mau antum ngapalin nun 1 hari nggak apa? Ya, 1 ayat. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masya Allah, 5 hari dapat 5. Nanti dipraktekin di sholat. Jadi murojaahnya di sholat aja. Zuhur 5 ayat, 10 deh. Cuman lagi-lagi begitu kita itu stagnan. Zuhur mentang-mentang gak didengar orang, inna kulhu. Asar juga begitu. Maghrib meningkat sedikit. Paling banter aro'aita sama li'ila fi Quraisyin. Isya idza zulzila, pasangannya Al-Qari'ah paling. Udah itu aja muter. Allahu Akbar. Kita lanjut. Zada fi hadis Jarir bidzalika qaulullah ta'ala. Ada tambahan riwayat yusabbitullahu alladhina amanu al-ayat thumma tafaqala fayunadi munadin minas sama. Datanglah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku dalam menjawab pertanyaan, fa afrishuhu minal jannah, hamparkan permadani dari surga. Allahu Akbar. Wa albisuhu minal jannah, belilah pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka datanglah dari arah pintu itu semerbak dan wanginya surga. Udah berasa. Makanya orang itu sudah merasakan surga di alam kuburnya. Tanda-tandanya udah. Ya ibarat gini loh Pak, orang itu kalau sudah ujiannya sukses itu kan belum diumumin aja udah baunya ada. Wah kayaknya udah sukses gue. Gagal ada. Wa yuftahu fiha maddu basarihi, kemudian dibukakan sejauh pandangan matanya. Wa innal kafir fadzakara mautahu, kemudian sang kafir fatu'adu ruhuhu min jasadihi, dikembalikan roh ke jasadnya. Wa yatihi malakani, kadanglah kedua malaikat, fayujlisanihi, datang mendudukkan keduanya, fayaqulani lahu, kemudian keduanya bertanya, man rabbuka, fayaqulu ha la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka, kedua malaikat tersebut menanyakan lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, saya tidak tahu.
fayaqulani ma hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum, siapa nabi yang diutus di tengah kamu? Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama, datanglah panggilan dari langit, an kadzaba, dia telah dusta, fa'afrishuhu minan nar, hamparkan permadani dari neraka, wa albisuhu minan nar, berilah pakaian dari neraka, waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu menuju neraka, fayatihi min harriha wa sumumiha, datanglah dari arah pintu itu panas dan bau anjirnya neraka. Allahu Akbar. Makanya ya ikhwan, antum kita di dunia itu Masya Allah, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, umur umatku antara 60-70, nggak ada lebih, nggak ada lebih. Sementara alam kubur Pak, kalau seandainya di antara kita ada yang mati hari ini, yang penting bukan saya dulu. Kiamat kurang 4 juta tahun umpamanya, lo kuburan dok 4 juta loh Pak. Masya Allah. Ya kalau 4 juta, kalau lebih, Allahu Akbar. Subhanallah, seperti ini. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, kemudian kuburannya menyempit, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai tulang rusuknya berantakan. Dalam satu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, thumma yaqidu lahu a'ma abkam, kemudian dikirimkanlah makhluk yang buta lagi bisu, yang berarti yang tukang mukul itu malaikat sendiri. Jadi Munkar Nakir itu hanya bertanya. Jadi yang memukul itu thumma yaqidu lahu a'ma abkam, kemudian dikirimkan makhluk yang buta lagi bisu, ma'ahu mirzabatun min hadid, di tangannya ada cemeti dari besi, lau duriba biha jabalun, kalau seandainya gunung itu dipukulkan, la sara turaba, akan menjadi debu berantakan. Faqala fayadribuhu biha darbatan, kemudian makhluk tersebut memukulkan sekali pukulan, yasma'uha ma bainal masyriqi wal maghrib, yang didengar oleh makhluk yang di barat dan di timur, illa saqalain, kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia, fayasiru turaba, akhirnya menjadi debu berantakan. Jadi nanti makanya hewan kalau antum bawa, entah itu sapi, entah itu kambing, di kuburan jarang dia fokus makan, karena dengar siksa kubur. Yang nggak dengar cuma dua aja, yaitu jin dan manusia, dan hadisnya adalah sahih. Alasannya seperti yang dikatakan oleh Rasul, oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, kenapa terutama manusia tidak diperdengarkan siksa kubur? Alasannya satu, hadis Rasulullah SAW, inna hadhil ummah tubtala fi kuburiha, sesungguhnya umat ini diuji di kuburannya. Falaula alla tadafanu, kalau bukan karena kalian saling mengubur mayit, la da'autullaha, saya akan berdoa kepada Allah, ayyusmi'akum min adzabil qabri, agar kamu diperdengarkan azab kubur, alladzi asma'u minhu, yang saya dengar. Nah, berarti Rasulullah sendiri yang pernah diperdengarkan, karena memang dikecualikan oleh Allah, alimul ghaibi wasyahad, fala
yudhiruhu ini illa liman irtada min rasulih, kecuali dari utusan-utusannya yang diridhoi oleh Allah. Manusia biasa tidak. Karena kalau antum diperdengarkan, nggak ada yang mau ngubur mayit. Ya siapa? Ya nggak ada. Udah, lo aja mas yang nganterin mas. Woi gak tahan deh. Itu akhirnya semua manusia nggak ada yang dikubur. Yang kedua, dalam rangka untuk menutup aib si mayit. Coba bayangkan hadirin sekalian, kalau seandainya sekarang azab kubur diperdengarkan, banyak aib mayit itu terbongkar. Dia bilang, nah apa kata gue, bener kan? Tuh, nih, ini dulu tukang godain janda nih, lihat nih, siksaannya itu lihat, udah lihat. Nih tukang gibah, nah apa kata gue, tukang fitnah dia nih, dengerin nih. Nah digebuk kan? Gitu. Nggak bisa, sehingga menjadi fitnah. Nomor 3, tidak membuat gundah keluarga yang masih hidup, karena bila keluarga yang masih hidup mengetahui bahwa mayit disiksa, pasti hidupnya akan gelisah dan tidak merasa tentram, bahkan nggak bisa tidur. Tiap hari antum mendengarkan orang tua antum disiksa, masya Allah, ya. Aduh, pandi gue disiksa nih mas. Nih, dengerin mas, nangis mas dia mas. Waduh, antum bisa nggak tidur. Selanjutnya, tidak memalukan keluarga yang masih hidup, karena pasti akan berbicara, inilah nasib anakmu, inilah nasib orang tuamu, ini nasib saudaramu, dan seterusnya. Akan jadi pembicaraan orang. Yang berikutnya, bisa saja orang yang mendengarkan akan binasa karena jeritan mayit, karena pukulan yang begitu dahsyat. Sakolain dari arah timur barat aja mendengar. Jika manusia bisa mendengar siksa kubur yang terakhir, maka iman terhadap perkara gaib itu sudah tidak berlaku lagi. Siksaan kubur di dalam Islam menimpa jasad sama roh. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qubura, sesungguhnya kuburan ini mamlu'atun dulmatan ala ahliha, akan terpenuhi kegelapan oleh penghuninya, maksudnya gelap gulita. Wa innallaha yunawwiruha, Allah akan memberikan sinar alam kubur tersebut, lahum, buat mereka, bisolati, dengan salat saya alaihim, atas mereka. Makanya salat jenazah itu menyinari ya ikhwan. Sehingga Rasulullah SAW sempat sholat di atas kuburan, karena memang ada salah satu tukang sapu masjid meninggal pada waktu malam hari. Kemudian para sahabat ingin membangunkan Rasulullah, enggan. Akhirnya mereka rawat sampai dikubur, sehingga Rasulullah kehilangan sang penyapu masjid. Di mana mereka dia sudah wafat ya Rasulullah, dulluni ala qabriha, tunjukkan kuburannya. Rasulullah sholat, tetapi tidak boleh lebih daripada sebulan. Paling banyak riwayat disebutkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah 50 hari. Setelah itu nggak boleh sholat terus di kuburan. Setelah dikubur 50 hari boleh di sekitar itu. Ini juga ditegaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim berkata, jika Anda telah mengetahui beberapa pendapat yang batil, maka ketahuilah madhab salaful ummah dan para imam sunnah bersepakat bahwa seorang hamba setelah mati berada dalam nikmat dan atau azab di alam kubur. Demikian itu menimpa ruh dan jasadnya. Dan setelah ruh berpisah dari badan, maka ia terus berada dalam nikmat dan azab.
dan terkadang menimpa badan sehingga ia mendapatkan nikmat atau azab. Kemudian pada saat kiamat besar, roh-roh tersebut dikembalikan kepada badan, lalu semua bangkit dari alam kubur mereka untuk menghadap Rabbul Alamin, sedangkan kembalinya roh ke jasad telah terjadi. Kata sepakat dari para ulama, bahkan ulama kaum muslimin semua ditambah Yahudi Nasrani juga percaya akan itu. Makanya proses roh itu ada 5, ketemu pisah. Pertemuan pertama ketika di alam rahim, kemudian pisah, lalu ketemu lagi di alam dunia. Makanya alam rahim dengan alam dunia berbeda. Kalau di alam rahim yang ditonjolkan Allah adalah rohnya, sehingga walaupun jasadnya cuma di tempat yang sangat sempit bisa hidup. Coba antum di dunia sekarang dimasukin karung 3 hari, betah nggak? Kalau nggak percaya nih, masukin, mati antum, nggak betah. Kenapa? Karena di alam dunia yang menonjol jasad. Itulah. Makanya ketika antum dikurung jasadnya nggak betah. Beda dengan alam rahim. Kemudian pisah lagi, ketemu di alam mimpi. Ini bertemu dan pisahnya roh yang ketiga. Makanya di dalam doa doa tidur kan, Allahumma in arsaltaha, ya Allah kalau engkau lepas, karena memang nyawa itu lepas. Makanya sampai kadang-kadang ke Mekah, Masya Allah, umroh, ngimpi umroh dia. Kadang nyampe pulang kampung Jakarta, ketemu Nabi, Masya Allah. Ini semuanya adalah apa? Roh bertemu dengan alam lain. Nah nanti pisah setelah kematian, kemudian ketemu lagi, dikembalikan oleh Allah di alam kubur. Makanya tadi di dalam hadis tersebut, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, dikembalikan roh ke jasadnya. Nah pisah lagi nanti, kemudian ketemu lagi ketika di alam akhirat. Itu wallahu a'lam bishawab. Sekarang hadirin sekalian, bentuk-bentuk siksa kubur ini yang terakhir. Yang pertama, alam kubur sangat gelap dan seram. Ya. Inna hadhil kubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha wa inna Allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Tadi hadis saya sampaikan di mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan itu sangat gelap gulita untuk penghuninya, dan mudah-mudahan Allah memberikan cahaya salatku atas mereka. Yang kedua, azab kubur dipukul dengan cemeti besi. Ya, tadi juga ada satu riwayat yang sudah saya sampaikan, dan Rasulullah SAW juga mengatakan al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya, tuwalliya, dia tinggalkan, wa dhahaba ashabuhu, kemudian pergilah para pelayat, hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim, dia mendengarkan suara terumpah sandal ketika mereka pulang. Atahu malakani, datanglah kedua malaikat, fa'aq'adahu, mendudukkannya, fayaqulani lahu, maka keduanya mengatakan kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang komentar kamu terhadap seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Berarti jawaban itu bisa syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fayuqalu undur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempat kamu yang seharusnya di neraka, abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, Allah ganti tempat yang ada di surga. Makanya masing-masing orang itu punya kapling di surga neraka. Jadi jangan khawatir neraka itu padat.
Allah telah buat luasnya sejumlah manusia, tapi ada akhirnya tidak masuk, sehingga dikatakan, lihat, andai kata kamu tidak mendapatkan petunjuk, itulah tempat kamu. Dikatakan di dalam satu riwayat seperti itu. Di sini perhatikan, tempat kamu di neraka, Allah telah ganti tempat kamu di surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayarahuma jami'a, maka dia melihat keduanya. Wa ammal kafir wal awil munafiq, adapun orang kafir dan munafik, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya tidak tahu, saya hanya mengatakan yang dikatakan oleh manusia, saya tiru. Fayuqalu la daraita wa la talaita, kamu enggak ngerti, enggak baca. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin, kemudian dipukullah dengan cemeti dari besi, baina udhunai, di antara telinganya di sini. Fayasihu sayhatan, dia teriak kencang, yasma'uha man yalih, didengar orang sekitarnya, makhluk sekitarnya, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Makanya kalau antum enggak percaya, bawa kambing ke kuburan, nggak makan dia, bengong, karena Rasulullah SAW mengatakan, fayasma'uhu man yalih, akan didengar seluruh makhluk yang ada di sekitarnya, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Yang nomor 3, azab kubur. Kok mati, Mas? Tes. Tes. Kayaknya baterainya habis, oleh karena itu kita hentikan. Nah, ya, habis bersama baterai. Loh kan, ini kan copot. Oh iya, nih. Tes, habis kayaknya. Tes, ya, ini habis baterainya. Ya, kita sebutkan secara singkat yang adab kubur dengan himpitan besi ini, bumi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lil qabri daghdatan, sesungguhnya kuburan itu ada himpitannya. Falau naja au salim, kalau seandainya ada orang yang bisa selamat, ahadun minha, dari penghuni kubur itu, la naja Sa'ad ibn Mu'ad, maka akan bisa selamat Sa'ad ibn Mu'ad. Walaqad dhammatan, cuma kuburannya Sa'ad bin Mu'ad itu ada himpitan, sekali himpitan. Summa urkhiya anhu, kemudian melonggar. Ya, jadi di antara sekian umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diringankan azab kuburnya, dihimpit sekali himpitan kemudian melonggar ila yaumil qiyamah, cuman Sa'ad bin Mu'ad. Yang keempat, azab kubur dengan dibelit ular berbisa. Masya Allah. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami, ya, dengan sanad yang hasan, yursalu 'alal kafir hayyatan, dikirim kepada orang kafir 2 ular, wahidatun min qibali ra'sihi, satu yang berada di kepalanya, wa ukhra min qibali rijlaihi, yang satu lagi di arah kakinya, taqridanihi, yang menggigit, qardan, terus, kullama faragata, setelah habis menggigit, adata, kembali lagi terus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Selanjutnya, azab kubur dibakar dengan api. Ini adalah azab kubur Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'min.
wa haqa bi ali fir'auna su'al adzab, telah hak Fir'aun dan bala tentaranya mendapatkan azab yang pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api disuguhkan kepadanya pagi sama sore. Wa yauma taqumus sa'ah, pada saat hari kiamat ditegakkan nanti dikatakan adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan bala tentara Fir'aun kepada azab yang pedih. Berarti di sini bala tentara Fir'aun itu terkena azab dua kali. Azab yang diberikan api pagi sore, kemudian azab yang diceburkan ke dalam neraka yang sangat pedih. Yang ke berikutnya azab kubur untuk orang yang sombong. Dikatakan oleh Rasulullah, bainama rajulun yamshi fi hullatin, ketika ada orang yang berjalan dengan dandanan yang sangat apik, pakaiannya mewah, tu'jibuhu nafsuhu, dia kagum dengan dirinya, angkuh sombong dengan dirinya, murajjiratun jummatahu, dengan sisiran rambut yang sangat bagus, id khasafallahu bihi, Allah tenggelamkan, fahuwa yatajaljalu, sekarat ila yaumil qiyamah. Itu dosanya orang sombong, itu sekarat ila yaumil qiyamah. Azab kubur bagi koruptor dan pemakan harta haram. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlata allati akhadaha yauma Khaybar, sesungguhnya secari kain yang dia ambil dari perang Khaybar, minal maghanim, dari ghanimah rampasan perang, lam tusibhal muqasim, yang belum dibagi, la tashta'ilu alaihi naro, akan menyala-nyala api neraka. Coba bayangkan Pak, bagaimana orang yang korupsi hanya secari pakaian satu helai yang dia ambil dari perang Khaybar itu jadi api neraka. Bagaimana mencuri kain sampai segelondong, korupsi sampai sepabrik, miliaran, masya Allah udah. Makanya Pak, nampak koruptor itu siksaan di dunianya, hukuman di dunia ringan, karena di akhirat itu berat sekali. Pertama di kuburan sudah disiksa, di akhirat disiksa, dan dia disuruh mengembalikan semua kepada pelakunya ini yang dizoliminya. Dan kalau yang didolimi orang Indonesia itu jumlahnya 240 juta, masya Allah. Minta maaf apa enggak? Gempor kita. Iya, masya Allah. Gempor itu. Minta maaf 240 orang, lo halal bihalal di akhirat. Masya Allah, berat. Dan anehnya kadang-kadang acara halal bihalal itu hanya pemanis. Mohon maaf lahir batin, apanya? Yang dimintai maaf apanya? Sebutin dong. Mohon maaf lahir batin wahai rakyatku, karena selama saya jadi pemimpin di daerah ini korupsi 5 miliar. Tolong dimaafkan, mudah-mudahan halal, dan untuk ibadah umroh haji lancar gitu. Bilang. Antum sekarang datang orang minta maaf sama antum, Pak, mohon maaf lahir batin. Kira-kira antum mau memberi maaf apanya? Bilang, Pak Haji, tolong maafin gue Pak Haji. Ya ada apa dek? Ini Pak Haji kan pernah tuh sholat tarawih hari yang kelima, kehilangan sandal gue, Pak Haji yang ambil. Ngomong. Nah baru Pak Haji reaksi, oh gitu kamu ya dek ya. Sandal yang baru diwantem. Kamu dulu ngerjain gue ya. Ya harus siap. Konsekuensi minta maaf itu macam-macam, siap. Daripada antum disiksa, nanti menjadi muflis, antum bawa pahala sholat, zakat, puasa, haji habis, sampai masih ada yang nagih. Orang yang nagih keburukannya dikasih ke antum, akhirnya antum bangkrut. Nah, selanjutnya adalah azab kubur bagi orang yang suka ghibah dan namimah. Nah ini yang pernah ditemui oleh Rasulullah, 2 kuburan yang disiksa.
satunya karena tidak menjaga kencing. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, inna amata adzabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu dari kencing. Dan yang kedua namimah. Kenapa Pak? Katanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini adalah konsekuensi akhirat Pak. Hak Allah yang pertama kali dihisab apa Pak? Salat. Dan pengganggu utama sholat adalah kencing. Kalau antum disiksa dengan kencing, alamatnya sholat antum gak beres nanti dihisab. Udah kasih tanda sama Allah. Makanya alam kubur itu tanda. Kalau antum sudah pernah, Pak saya tanya, hak manusia yang pertama kali dihisab apa? Ayo, ada yang ngerti? Hah? Kelamaan, udah gitu nggak bener lagi. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuqda baina bani Adam ad-dima, yang pertama kali diputuskan oleh Allah antar anak Adam adalah darah. Kenapa kaitannya namimah dengan darah? Rata-rata pembunuhan itu dimuqaddimai dengan kasak kusuk. Nggak mungkin ada orang tiba-tiba nosok gendeng itu. Kenapa terjadi pembunuhan antar kampung? Namimah. Si anu itu si anu. Akhirnya apa? Tengkar, tawuran. Suami difitnah ini mas, waduh mas, kamu ini jadi laki pecus nggak? Istri kamu begini-begini. Wah, tusuk. Awalnya adalah namimah. Berarti kalau orang itu sudah disiksa dengan namimah, kemungkinan besar ada darah-darah yang terkucurkan dari proses namimah, fitnah yang dia lakukan. Makanya waspada itu. Selanjutnya yang terakhir hadirin sekalian adalah azab kubur bagi khotib gadungan. Di mana Rasulullah mengatakan ataitu lailatan usriyabi, saya pernah dipertemukan di malam Isra ala qaumin, atas kaum tuqradu shifahuhum, yang digunting-gunting lidahnya, bimaqarid minan nar, dari gunting neraka, kullama quridat wafat, ketika digunting tumbuh lagi, gunting tumbuh lagi terus. Qultu ya Jibril man haula, siapa mereka itu Jibril? Qala khutaba'u ummatik, mereka adalah orator-orator umatmu. Makanya mah sekarang ceramah hanya karena viral. Wow, Masya Allah. Dia kan terkenal di medsos. Dia kan orator kayak fulan. Itu semua kriteria neraka. Islam mendasarkan ilmu itu bukan karena ramenya di dunia medsos, bukan karena riuh rendahnya si yang hadir, tapi daya serap dan ilmu bermanfaat atau tidak. Akhirnya apa? Khutaba'u ummatik alladzina yaquluna ma la yaf'alun, mereka berucap tapi tidak bertindak. Wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bihi, membaca kitab Allah tapi tidak mengamalkan. Antum lihat dai-dai setengah artis, mereka-mereka yang dikatakan Masya Allah ceramah hebat. Mas salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah, 3 manusia yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka siapa? Gak ada orang yang jahat dalam konteks kelihatan secara zahir. Yang pertama rajulun ustushhid, orang mati syahid. Yang keduanya qari alim. Yang ketiganya siapa? Al-mutasaddiq bimali, tukang sedekah. Ya Allah, semuanya ternyata riya, sum'ah. Itu kita harus hindari. Sehingga godaannya ustadz kiai itu lebih besar, Pak. Jamaah mah enak. Jangan dikira ustadz itu enak, kiai itu enak, berat. Antum sekarang ngaji tidur aja boleh. Itu ya, boleh, nggak apa-apa. Siksa kubur yang menimpa pendusta, penzina, pemakan riba, meninggalkan sholat, dan orang yang menelantarkan Al-Quran.
pendusta itu nanti akan ditusuk dari arah rahang kanan tembus kiri. Ini hadisnya panjang sekali, saya tidak akan mungkin baca. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Penzina nanti siksa kuburnya diletakkan di suatu tempat yang seperti piramid. Bawahnya dikasih api. Ketika apinya menyala, terdesak ke atas dan kondisinya mereka dalam keadaan telanjang. Adapun pemakan riba dimasukkan ke dalam sungai darah. Setiap dia ingin keluar dilempar, dan anehnya Pak, lemparannya itu pas kena mulutnya. Tul, itu balik lagi. Tul, balik lagi, masya Allah. Itu belum di akhirat tuh, belum di neraka. Itu baru di dunia. Ini ya, maaf, di alam kubur. Nah, meninggalkan sholat juga sama, dan orang-orang yang melantarkan Al-Quran diberikan siksaan oleh Allah di dalam kubur. Nah, pemicu alamku ini siksa kubur pada utamanya, pada mayoritasnya adalah kencing sama namimah yang tadi sudah saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, dan tidak perlu tanya jawab karena agak sedikit ini. Karena tidak ada yang bertanya, maka tidak perlu dijawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.